Dimasang Agumasi SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Hajar Aswad SPD. Saya Mala Indah dari UPT SMKN 5 Lu Utara. Saya Rosnawati SPD dari UPT SMP Negeri 4 Satap Malangke. Saya Andi Rosdaningsi SPD dari UPT SD Negeri 173 Patimang. Kami akan melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sinopsis kegiatan dalam proses coaching ini yang dilakukan oleh Ibu Rasnawati sebagai coach dan Ibu Andi Rosdaningsi sebagai coachi dan Ibu Mala sebagai pengamat atau observer. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari solusi pembelajaran di kelas Ibu Andi Rosdaningsi, yang mana di dalam kelasnya ada beberapa murid yang terlihat pasif dalam mengerjakan tugas. Agar dapat menerapkan pembelajaran yang lebih baik guna meningkatkan kompetensi coachi, maka Ibu Andi Rosdaningsi meminta bantuan Ibu Rasnawati agar menjadi coach agar dapat membantu menyelesaikan masalahnya sesuai dengan alur tirta. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dialog pertama, yaitu dialog pra-observasi, dan kepada Ibu observer dan Ibu coach silakan memulai proses dialognya. Waalaikumsalam Bu Rasna. Waalaikumsalam Ibu Mala. Saya dengar Ibu Rasna berencana mengobservasi Ibu Andi Rosdaningsi di kelas 4 dan mengharapkan saya menjadi pengamat, ya Bu. Betul sekali Ibu Mala. Saya harap Ibu bisa menyempatkan diri untuk mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan agar saya juga bisa mengetahui kekurangan saya dalam melakukan coaching. Alhamdulillah, saya siap untuk berperan sebagai pengamat Ibu Rasna. Lalu, apakah persiapan Ibu Rasna sudah lengkap untuk mengcoaching Ibu Andi Rosdaningsi? Terima kasih sebelumnya Ibu Mala. Alhamdulillah persiapan saya sudah siap Bu. Bagus kalau begitu Bu. Lalu kompetensi apa yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Andi Rosdaningsi? Ibu Mala, yang ingin saya perkuat adalah kompetensi dalam melakukan kehadiran penuh atau present, kemudian menjadi pendengar aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Lalu apa harapannya Ibu terhadap kegiatan coaching nanti? Harapan saya adalah saya bisa meningkatkan kompetensi kehadiran penuh saya, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang tepat sasaran. Oke, saya harap proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Semangat ya Bu Rasna. Terima kasih Ibu Mala sudah mengingatkan. Sama-sama Bu, semoga sukses coachingnya. Itulah tadi dialog percakapan pra-observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Mala Indah sebagai observer dan Ibu Rasnawati sebagai coach. Selanjutnya kita akan berpindah ke sesi dialog coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Rasnawati sebagai coach dan Ibu Andi Rosdaningsi sebagai coachi. Kepada Ibu Rasnawati dan Ibu Andi Rosdaningsi dipersilahkan untuk memulai proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu Andi. Waalaikumsalam Ibu Rasna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Rasna. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Suatu kesyukuran ya Bu, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat seperti ini Bu Andi. Nah, pada kesempatan kali ini saya dengar Ibu Andi ada keperluan dengan saya terkait pembelajaran Ibu Andi yang ingin di coaching. Ya, kalau boleh tahu ada masalah apa ya Bu Andi? Iya Bu Rasna, saya ini ada masalah di kelas saya. Saya ingin dibantu agar pembelajaran di kelas saya bisa lebih aktif lagi. Maksudnya aktif Bu? Selama ini pembelajarannya tidak aktif ya?
Maksud saya Bu, tidak seperti itu juga Ibu Rasna. Aktif sih aktif, namun ada beberapa murid yang di dalam kelas saya itu pada saat pembelajaran berlangsung kurang memperhatikan dan sibuk sendiri. Entah itu bermain sendiri ataukah mengajak temannya ngobrol, bahkan ada yang mengganggu temannya yang saat sedang belajar. Oh, begitu ya Bu Andi. Lalu Bu Andi maunya apa nih dengan keadaan kelas Ibu Andi yang seperti ini? Ya, saya maunya Bu, semua murid itu bisa aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran Bu pada saat saya mengajar. Bagus kalau begitu Bu Andi. Berarti kita sudah tahu apa tujuan perbincangan kita ya. Saya bisa menyimpulkan bahwa tujuan coaching kita kali ini adalah membuat strategi pembelajaran agar semua murid aktif dengan pembelajaran. Kurang lebih begitu ya Ibu Andi? Iya, benar sekali Bu Rasna. Seperti itu yang saya maksud. Oh, oke. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Ibu Andi prediksi akan lakukan? Menurut saya Bu, ukuran keberhasilan pembelajaran di kelas saya adalah pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, murid yang teridentifikasi mengganggu pembelajaran teman lainnya dan juga melakukan kegiatan lain selain pelajaran adalah ukurannya Bu. Wah, bagus juga itu Bu. Namun, apakah masih ada rubrik yang lebih spesifik yang bisa dijadikan acuan? Mungkin rubriknya Bu adalah semua murid aktif pada kegiatan kelompoknya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu lebih bagus lagi Bu. Proses penilaian ketercapaian tujuan kita itu bisa lebih mudah untuk diidentifikasi. Nah, sekarang kira-kira pembelajaran di kelas Ibu sudah di skala berapa kalau kita petakan skalanya 1 sampai 10? Kalau menurut saya Bu, mungkin skalanya itu adalah 7, di mana yang 3%-nya itu adalah murid yang kurang aktif dalam mengerjakan tugas. Luar biasa ya Ibu Andi. Saya apresiasi keterbukaan Ibu Andi. Lalu skala berapa harapan Ibu Andi yang akan ingin capai? Kalau saya bisanya Bu, semoga bisa menjadi level 9 Bu. Wah, mantap Ibu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar tujuan ini bisa tercapai? Menurut saya Bu, membuat kelompok heterogen agar murid yang kurang aktif bisa digabungkan dengan temannya yang pemahamannya dan motivasi belajarnya itu lebih baik. Kemudian saya akan membuat dan menyediakan media ajar yang menarik agar murid tersebut lebih termotivasi. Bagus sekali Ibu Andi. Lalu selain membuat kelompok, apalagi yang Ibu Andi dapat lakukan agar murid bisa lebih efektif dalam pembelajaran? Saya rasa Bu, pada tahap pembukaan pembelajaran, pada kegiatan persepsi atau kegiatan pendahuluan itu, saya akan melakukan mindfulness pada murid dengan teknik stop dan melakukan ice breaking agar perhatian murid itu bisa lebih fokus untuk mengikuti pelajaran nantinya. Ya, bagus juga itu Ibu Andi. Selain itu ada lagi kegiatan lain yang bisa meningkatkan ketertarikan murid? Ada Bu. Saya akan mengingatkan tentang keyakinan kelas di awal pembelajaran dan menyelipkan pembelajaran sosial emosional agar murid yang suka mengganggu bisa lebih sadar akan perbuatan yang dia lakukan kurang baik dan mengganggu temannya yang lain. Luar biasa ya Bu Andi Romsdalisi. Lalu hambatan apa yang akan muncul selama proses kegiatan ini kira-kira? Menurut saya Bu, mungkin hambatannya adalah kesiapan belajar murid dan kesadaran muridnya Bu. Betul Ibu. Lalu kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk saat hal itu ketika terjadi Bu? Saya akan melakukan Bu ice breaking dan melakukan teknik stop saat murid teralihkan perhatiannya, sehingga murid itu lebih fokus lagi pada saat proses pembelajaran nantinya. Betul sekali Ibu. Itulah gunanya ice breaking dan teknik stop.
Saya rasa kita sudah cukup dengan identifikasi dan solusi untuk masalahnya. Sekarang kita pindah ke tahap perencanaan. Kira-kira rencana apa yang Ibu Andi akan lakukan untuk mengeksekusi jawaban yang sudah kita dapatkan? Jadi begini Bu, pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat modul ajar yang kegiatan intinya adalah fokusnya ke diskusi kelompok dan menambahkan media pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan pada saat menjelaskan itu murid-murid itu paham sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain itu juga Bu, saya akan menambahkan pembelajaran sosial emosional dan juga menggunakan ice breaking di kegiatan awal pembelajaran. Wow, luar biasa ya Ibu Andi. Kemudian, kapan rencananya Ibu akan melakukan hal tersebut? Rencananya Bu, akan saya lakukan pada hari Sabtu depan saat pembelajaran IPAS berlangsung. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu saat melakukan pembelajaran di kelas nantinya? Saya rasa Bu, untuk itu saya akan melakukan sendiri tanpa bantuan dari teman atau rekan sejawat. Saya kok mampu untuk melakukannya sendiri. Luar biasa ya Ibu Andi. Semoga terus ya Bu. Kira-kira kalau pembelajaran Ibu berhasil nantinya ya, apa komitmen yang akan Ibu Andi Rosdaningsih lakukan selanjutnya? Rencana saya nanti ke depannya Bu, saya akan lebih mengaktifkan penerapan pembelajaran dengan diskusi kelompok untuk meningkatkan keaktifan belajar murid. Siapa yang bisa membantu Ibu Andi Rosdaningsih dalam menjaga komitmen tersebut? Saya pikir bisa meminta bantuan kepada ibu kepala sekolah untuk menindaklanjuti dan mengawasi saya agar progres saya tetap ada ya Bu. Bagus sekali ya Ibu Andi Rosdaningsih. Nah, karena langkah persiapan kita sudah cukup sempurna, saya pikir kegiatan coaching kita ini sudah cukup ya Ibu Andi. Ya, tinggal melihat bagaimana Ibu Andi mengeksekusinya di dalam kelas. Iya, siap Bu Rasna. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Sama-sama Bu. Alhamdulillah ya. Saya juga senang bisa bantu Ibu Andi Rosdaningsih. Semangat terus ya Ibu Andi. Semoga Ibu Andi bisa menjadi guru yang terbaik di mata murid-muridnya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasna. Sama-sama Bu. Itulah tadi dialog percakapan observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Rasnawati sebagai coach dan Ibu Andi Rosdaningsih. Lagi. Jangan Berarti ya. Itulah tadi dialog percakapan observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Rasnawati sebagai coach dan Ibu Andi Rosdaningsih sebagai coach. Selanjutnya kita akan berpindah ke sesi terakhir atau dialog pasca observasi yang akan dilakukan oleh Ibu Malinda selaku observer atau pengamat dan Ibu Rasnawati sebagai coach. Dan kepada pengamat dan coach saya persilakan untuk memulai percakapan pasca observasinya. Assalamualaikum Bu Andi, Bu Rasna. Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah ya kita telah melakukan sesi coaching dengan lancar. Sekarang saya sebagai pengamat akan memberikan refleksi saya terkait kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Rasna dan Ibu Andi sebagai coaching. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu Rasna. Terlebih dahulu bagaimana Ibu Rasnawati menilai performa Ibu Andi Rosdaningsih dalam kompetensi saat proses yang dilakukan tadi? Menurut saya Bu Mala, saya sudah membuat kehadiran penuh saat proses coaching berlangsung. Betul itu Bu. Saya juga merasa Ibu Andi Rosdaningsih telah melakukan presence dengan baik saat proses coaching berlangsung. Lalu selain itu kompetensi apa lagi yang menurut Ibu Andi sudah berjalan baik?
Ibu Andi sudah berjalan baik. Menurut Bu Mala, Oh, Rasna. boleh. Lagi. Menurut Ibu, Ansar itu Iya. Bu Rasna di situ. Betul Ibu, saya juga merasa Ibu Andi Rosdaningsih telah melakukan presence dengan baik saat proses coaching berlangsung. Lalu selain itu, kompetensi apa lagi yang menurut Ibu Rasna sudah berjalan dengan baik? Menurut saya Ibu Mala, keterampilan saya saat menjadi pendengar yang baik serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah bagus. Di mana saya memberikan pertanyaan yang berbobot yang berhasil Ibu Andi jawab, dan adanya keterkaitan antara jawaban yang saling berhubungan sehingga proses coaching bisa berakhir dengan solusi yang efektif. Betul sekali Bu Rasna, saya juga melihat keterampilan Ibu Andi dari mendengarkan yang aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pembenaran saya ini merupakan jawaban atas peran saya sebagai pengamat. Jadi secara tidak langsung saya melakukan kegiatan coaching kepada Ibu Rasna di sini. Kemudian saya mengamati tadi semua kompetensi yang kita jadikan acuan di awal pra observasi sudah mulai memenuhi standar, bahkan melebihi standar yang ingin kita capai ya Bu Rasna. Iya, alhamdulillah Ibu Mala melihat coaching tadi seperti itu. Baiklah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Ibu Andi yang berperan sebagai coach. Bagaimana perasaan Ibu Andi saat coaching tadi, Bu? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Mala. Jadi perasaan saya pada saat di coaching tadi oleh Ibu Rasnawati, sebelumnya saya sangat senang ya Bu, karena Ibu Rasnawati telah menjadi pendengar yang baik untuk membantu masalah saya. Saya juga merasa lebih terbuka karena Ibu Rasna melakukan sesi coaching dengan gembira, dengan suasana yang hangat. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Andi. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa berjalan saat kita mendapat jalan buntu dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan selamat kembali selamat bertugas kembali. Ya. Kembali Kepada Ibu Rasna Saudara Ibu Andi. kembali. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Andi. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa berjalan saat kita mendapat jalan buntu dalam proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali kepada Ibu Andi dengan Ibu Rasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Andi, Bu Rasna. Baiklah, itulah tadi dialog percakapan pasca observasi yang telah diperankan oleh Ibu Mala Indah selaku pengamat, Ibu Andi Rosdaningsih selaku coach, dan Ibu Rasnawati sebagai coach. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.